Ya, jadi kita melanjutkan dari buku yang kedua, yang karya besar yang kedua dari Sartre, yaitu selain sesudah Lettre Linéam, kritik de la raison dialektik, kritik atas nalar dialektik. Dan di situ dia membagi dua kecenderungan dalam eksistensialisme. Pertama, kecenderungan kanan, kedua adalah kecenderungan kiri. Kecenderungan yang dia sebut kanan itu sebetulnya maksudnya tendensi yang lebih memihak ke bourgeois, ya, ke kaum elitis bourgeois gitu ya. Dan itu yang diperagakan oleh Sartre, oleh Kierkegaard. Dia bilang itu kritik yang tanggung atas Hegel. Hegel bicara mengenai bahwa seluruh realitas ini adalah idea atau yang disebut sebagai rupa absolut. Kierkegaard hanya menggantikan itu dengan subjek, gitu kan ya, subjek diri, dan dalam modus eksistensi itu dari estetis ke etis, lantas ke mana? Ke religius. Nah, religius itu kan akhirnya menjadi subjek yang kosong itu, subjek yang menyerah diri pada sesuatu yang entah apa ya. Nah, seperti itu. Kalau bagi Sartre itu tuh ini sejenis malafide, ya, artinya apa namanya yang disebut bad faith gitu ya. Ini termasuk kalau untuk Sartre itu sikap yang salah sebenarnya. Dan itu kecenderungan kaum bourgeois. Sebetulnya tragedi yang dilukiskan oleh Kierkegaard yang selalu muram gitu kan ya dalam seluruh filsafatnya itu mencerminkan sekedar tragedi kaum bourgeois yang tidak lagi bisa berkuasa gitu ya, maksudnya. Jadi cermin kaum bourgeois yang kehilangan dominasi, kehilangan kekuasaan. Kehilangan kekuasaan. Jadinya tragis gitu ya. Seluruh warna filsafatnya itu tragis. Itu representasi dari tragedi yang dialami kaum bourgeois sendiri. Nah, kalau eksistensialisme yang kiri itu adalah yang dimaksud eksistensialisme versi Sartre sendiri. Ini kiri itu Marxis. Eksistensialisme Sartre sendiri yang sifatnya Marxis itu. Kenapa? Karena dan itu lebih meyakinkan dalam mengkritik Hegel katanya gitu kan. Marx itu bagi Sartre adalah betul-betul bukan hanya sekedar pengetahuan, atau dalam bahasa Inggris itu bisa disebut not simply knowledge, bukan a knowledge, bukan a theory, the theory. Wah, gitu. The itu satu-satunya teori, yang satu-satunya pengetahuan yang paling dahsyat dan telak itu yang Marxisme. Gitu untuk Sartre. Kalau mau disebut filsafat ya the filosofi, gitu. Bukan sekedar salah satu filsafat di antara aneka filsafat gitu ya. Sang filsafat. Wah, itu the filosofi gitu. Itu yang beneran filsafat itu yang Marxis. Kalau Sartre itu gitu. Kenapa? Karena dia mengkritik Hegel dan dunia filsafat umumnya. Marx itu mengkritik Hegel dan dunia filsafat umumnya secara telak. Kritik tradisi metafisika umumnya, khususnya Hegel, gitu kan? Atau yang klimaks pada Hegel, sebutlah begitu, mengkritik tradisi metafisika umumnya yang klimaks pada Hegel itu dengan cara mengatakan bahwa inti realitas ini bukan ide, gitu kan? Bukan rupa absolut atau apapun, tapi juga bukan subjek ala Kierkegaard itu. Apa dong? Praksis, kenyataan praksis.
praksis tuh yang praksis yang mengubah dunia, itulah inti dari seluruh filsafat. Praksis yang real dan mengubah dunia. Ini bukan akal-akalan konseptual gitu kan. Meskipun begitu sistematik pada Hegel, itu mempesona gitu, rumit dan dahsyat sekali, semuanya kompak dan logis sekali gitu. Tapi ya itu nggak mengubah kenyataan. Kalau untuk Marx, filsafat beneran itu mengubah seluruh kehidupan kenyataan, real, dan karena itu filsafat harus menjadi praksis, menjadi dorongan untuk aksi. Ya. Itu selalu ya yang mempesona pada Marx itu kan itu. Hampir setiap zaman orang-orang muda yang kritis yang risih terhadap situasi dan borok-borok itu selalu terpesona oleh Marx karena itu. Dia bukan sekedar mempesona. Soal analisis kritis atas struktur masyarakat. Bagaimana kita mengubahnya? Nah, baru filsafat gitu ya, bukan ngarang-ngarang ngawang-ngawang sambil minum kopi dan rokok gitu. Jadi selalu menawar gitu Marx itu, dan ini sama karena Sartre ini orang yang action juga, itu pergerakan dalam gerakan mahasiswa dan sebagainya. Seperti hari ini. Minggu-minggu ini kan kita juga banyak gerakan anti menaikkan BBM itu, kira-kira seperti itu gitu kan. Aksi para filsuf itu jangan duduk-duduk di sini aja. Ya, ini eksistensialisme pada tingkat ini itu diyakini sebagai koreksi dan penyempurnaan atas Marxisme. Eksistensialisme kiri ini adalah koreksi dan penyempurnaan atas Marxisme. Dalam hal ini, eksistensialisme gitu. Jadi terang-terangan eksistensialisme di sini dilihat sebagai koreksi dan penyempurnaan atas Marxisme. Kenapa koreksi? Kenapa disebutkan koreksi? Karena Marxisme sudah dipraktikkan. Ada Stalinisme, Leninisme, segala macam. Tapi Sartre itu waktu itu kecewa atas praksisnya negara-negara sosialis. Kecewa karena apa? Karena di situ lama-lama juga bukan praksis lagi, teori komunisme, Marxisme menjadi dogma, menjadi teori, gitu kan ya. Jadi teori revolusi, teori revolusioner, dan teori ini yang menjadi dominan, menjadi begitu otonom dan menjadi dominan sampai menjadi absurd. Jadi Sartre melihat misalnya se-absurd ini, apa namanya di Budapest ada ketika pemerintah komunis mau bikin kereta bawah tanah, gitu kan ya. Nah struktur tanahnya itu tidak memungkinkan itu. Tidak mungkin kan dibolongin, dibikin channel, dibikin tunnel yang ini tidak mungkin kan. Terus itu disebut sebagai tanah itu sebagai kontra revolusioner. Gitu. Nah, itu yang untuk orang kayak Sartre itu kok jadi gila gitu. Segala hal yang bertentangan dengan komunisme jadi kontra revolusioner. Bahkan tanah pun gitu ya nggak berjawab gitu. Dianggap kontra revolusioner itu kan gendeng gitu kalau dia tuh ini apa gitu. Dan memang dalam praktik-praktik negara-negara sosialis ada tendensi seperti itu, sedikit-sedikit kontra revolusioner. Semua yang mengungkapkan kontra revolusioner. Itu kok jadi aneh gitu. Dan memang Marxisme jadi kayak agama di situ, jadi kayak dogma. Jadi seakan-akan semua yang menentang itu bid'ah, itu mesti dibabat atau hilang. Di penjara atau dihilangkan. Nah, dia tidak suka dengan praktik seperti ini karena itu berarti teori mendominasi dan mengatasi praksis. Bagi Sartre tetap harus sebaliknya, praksislah yang harus memperbaharui teori.
Kalau bahasa dia itu eksistensi gitu ya, praksis harus mengubah teori dan bukan sebaliknya. Praksis harus mengubah teori, bukan sebaliknya. Praksis itu sejajar dengan eksistensialisme gaya Sartre, yaitu eksistensi yang mesti mengubah kenyataan real ini yang dihayati dan dialami ini, yang mesti mengubah cara berpikir kita. Jadi bukan sebaliknya. Oke, gimana prosesnya pada Sartre mengenai eksistensialisme yang Marxis ini? Ya, menurut dia manusia itu dalam kerangka eksistensialisme Marxis ini, manusia itu sebagai être bourgeois, sebagai ada bagi dirinya sendiri itu adalah harus dilihat sebagai organisme praktis. Itu harus dilihat sebagai organisme praktis. Nah, ini istilah dia harus dilihat sebagai organisme praktis. Dalam arti apa? Dia adalah makhluk material organis yang harus hidup dengan materi inorganis. Gitu. Jadi makhluk material organis yang harus hidup dengan menggunakan materi inorganis. Menggunakan materi inorganis, dan nasib inilah itu yang membuat mereka lantas melahirkan sejarah. Tegangan ini antara satu pihak ya makhluk organis mesti hidup dengan realitas inorganis itu melahirkan sejarah. Tegangan ini, dialektik ini melahirkan sejarah. Atau bisa dibalik, sejarah manusia sebenarnya adalah sejarah tegangan terus-menerus soal pergumulan antara menggunakan dan mendistribusi materi. Itu Marxis sekali kan? Marxis itu kan ya tipikal bahwa semua tata nilai dan cara berpikir kita sebenarnya ditentukan oleh kondisi material itu. Gitu. Jadi versi eksistensialismenya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya rinciannya adalah oke, jadi kita tahu Sartre itu bicara banyak sekali mengenai kebebasan gitu kan ya. Nah, praksis itu akhirnya juga soal praksis kebebasan. Yang masalahnya adalah ada kebebasan individu dan ada praksis kebebasan orang lain. Itulah praksis kebebasan. Nah, kebebasan itu kita selalu berhadapan antara di satu pihak ada praksis kebebasan individu dan kelompok individu-individu lain. Gitu. Dan pada gilirannya itu bisa bertentangan. Bukan cuma saya yang bebas, tapi kalian semua juga masing-masing orang bebas, gitu kan ya. Maka praksis bebas saya bisa berbenturan sama praksis bebas kalian, gitu. Itu logis. Cuma dan itu sederhana. Hanya ketika itu terakumulasi, yang jadi soal adalah praksis bebas. Praksis bebas individu-individu lain ini memang bisa mengakumulasi diri.
bisa terakumulasi dan menjadi situasi yang menghambat kebebasan kita betulan gitu. Bahkan bukan cuma menghambat, mengasingkan setiap individu itu sendiri. Jadi ini akumulasi menjadi struktur objektif yang dia sebut sebagai istilah aneh, menjadi the practical inert field. Inert itu apa? Inert bahasa-bahasanya lembab, tapi kamu juga ngerti ya lembab apa? Lembab tahu, tapi lembab itu inert itu diam, stuck, beku, dia menjadi struktur yang diam, menjadi struktur objektif yang otonom di luar kita, gitu ya. Jadi sesuatu yang otonom dan di luar kita yang mengalinasikan. Contoh konkretnya ini menjadi situasi yang di luar kendali kita. Contohnya dia pakai misalnya gini, praksis kebebasan para petani itu memang setiap individu boleh dong membawa batutan gitu kan untuk bikin ladang gitu kan. Setiap individu boleh dong membawa batutan. Oke, dan saya juga boleh membawa batutan. Tapi lama-lama itu terakumulasi. Kalau semua orang membawa batutan, apa yang terjadi? Si hutan itu jadi gundul, kan? Nah kalau dia jadi gundul, terus banjir dan seterusnya, longsor, banjir dan seterusnya gitu, dia justru itu menjadi struktur objektif yang melawan kebutuhan kita sebagai petani, gitu. Dia menjadi struktur objektif yang di luar kita yang tidak bisa kita apa-apain. Dia menjadi sesuatu yang otonom. Itu yang disebut sebagai practical inert field. Industri, kita semua industrialisasi, kita semua memajukan itu karena hukum ekonomi, pembangunan, apapun lah, kemajuan atau evolusi atau apa gitu. Kita semua sepakat sama itu. Tapi lama-lama seluruh konstelasi mesin mengusir kita sebagai buruh, gitu kan? Kita jadi nggak kepake lagi dong. Ketika semua sudah dikomputerisasi, dimesinkan, siapa yang gue, gitu? Ngapain kamu ini? Gitu ya, menjadi situasi-situasi ketika itu terakumulasi, ketika semua orang membuat pabrik gitu, ketika semua orang memesinkan semua sistem kerja, terus orang-orang ini kita sendiri mendiamkan, gitu. Jadi menjadi struktur-struktur objektif yang melawan kebebasan kita justru. Dan banyak hal seperti itu yang dimaksud dengan the practical inert field. Jadi struktur-struktur yang mengalienasi ini menjadi struktur yang mengasingkan kita mengalienasi individu atau subjek. Memang betul itu menjadi struktur objektif, tapi itu semua pikiran kita juga, gitu. Itu akumulasi dari segala kelakuan individu beramai-ramai. Gitu. Ini juga bisa gini kalau dalam dunia filsafat. Semua kita bisa berfilsafat, gitu kan ya? Semua kita bisa berfilsafat, dan semua kita melahirkan buku-buku sedemikian. Terus buku-buku itu kemudian menjadi kanon filsafat, kayak kanon kitab suci, gitu ya. Ada standar-standar filsafat tertentu, lantas menjadi kurikulum. Dan kurikulum itu lantas mematikan lalu kita berfilsafat, gitu. Maksudnya, karena harus standar kayak gitu. Gitu. Jadi kalau kita berfilsafat, kita jadi makin sulit berfilsafat. Kita berfilsafat hanya versi Hegel, versi ini, versi itu, gitu. Terus filsafat gue sendiri gimana? Seakan-akan tidak mungkin. Dan kita jadi orang-orang berblok aja gitu ya, menelan itu. Misalnya, itu juga praktik gue sebenarnya gitu kan. Ketika itu menjadi struktur objektif
Saya kira agama pada hampir segala hal bisa agama termasuk dalam dunia manusia seperti itu juga. Karena itu kemudian agama juga menjadi struktur kayak gitu kan. Lantas pengalaman religius kita pribadi jadi seperti nggak ada artinya gitu. Itu kayak gitu. Itu practical inner field yang mengasingkan, dan di situ kata dia bukan hanya mengasingkan, dia menyebut lagi misalnya struktur ini menjadi anti praksis, menjadi kontra finalitas, dan tadi alienating ya, terus anti praksis. Struktur-struktur ini merusakkan praksis kita, menghambat praksis kita, tapi juga disebut kontra finalitas. Kontra finalitas dalam arti dia menjadi struktur yang otonom yang finalitas itu apa maksudnya? Finalitas itu apa? Finalitas. Iya tujuan akhir, telos. Finalitas itu tujuan akhir. Dia menjadi, kita nggak bisa menentukan tujuan karena si struktur dan sistem itu sendiri yang jalan sendiri gitu. Dia menjadi otonom gitu, kayak bulldozer atau mesin yang jalan sendiri tanpa sopir gitu. Bahkan sedemikian otomatis kita pun percuma aja menyetirin dia. Karena dia udah otomat kayak robot jalan sendiri. Tujuan kita sendiri jadi terasing. Itu ya. Kontra finalitas maksudnya gitu. Dan kata lain, oh ya tadi anti praksis itu kemudian bahkan menegasi praksis kita sendiri. Praksis kita sendiri jadi nggak berarti karena dituntut aja gitu oleh sistem itu. Dan dalam hal ini hubungan antar manusia pun, terutama dalam masyarakat modern, dalam the practical inner field, dalam masyarakat seperti ini hubungan antar manusia menjadi hubungan serialitas saja. Hubungan antar manusia menjadi hubungan serialitas. Hubungan serialitas itu maksudnya hubungan administratif penomoran. Kamu kan punya nomor hidup mahasiswa kan? Ya kan? Iya. Gak penting nama lu siapa gitu kan? Yang penting nomor gitu kan? itu dia hubungan serial tuh kayak gitu. Persis kalau naik bis dibayangin kalau santer gitu juga gitu. Nggak penting sih orang ini siapa dan bapaknya siapa, pacarnya siapa, nggak penting. Yang penting karcisnya ada nggak loh, gitu. Dan nomornya itu karcis palsu bukan gitu kan? Nah gitu, udah gitu aja. Nomor seri, yang penting itu nomor seri. Jadi hubungan serialitas. Jadi yang penting di situ nomor seri. Dan kan mikir menjadi seperti benda gitu ya. Menjadi seperti benda. Maka segala aktivitas kita diistilahkan dalam situasi ini, dalam situasi practical inner field maupun hubungan serial ini, segala aktivitas kita menjadi ironi atau paradoks. Sartre menyebutnya seluruh aktivitas kita menjadi aktivitas pasif. Aktif dan pasif gitu. Semua aktivitas kita menjadi aktivitas pasif. Menjadi ironi. Kita aktif, kita melakukan segala hal. Tapi sebetulnya kita tidak pernah benar-benar menjadi subjek di situ. Kita dikenai gitu kan ya, bukan mengenai, melakukan, dilakui, bagaimana? Kita bukan membentuk tapi dibentuk gitu loh, kayak gitu loh. Padahal kita ngerasanya aktif, kita seperti melakukan sesuatu, tapi sebetulnya enggak. Aktivitas pasif. Ya, untuk zamannya sih, omongan-omongan seperti ini gigit ya. Waktu itu, tahun-tahun itu saat-saat orang sangat kritis terhadap dunia modern dan segala macam itu. Ya, ini gigit omongan-omongan kayak gini. Istilah seperti teralienasi, aktivitas pasif, serial, penomoran, dan sebagainya.
Dan sampai sekarang sebetulnya ketika budaya masak mau nggak mau sampai hari ini pun bukan yang menurun ya, malah menaik terus ya. Kita kan semakin massal juga dalam segala. Ya orang suka bilang, oh isu budaya massa itu semua kan tahun 60-an, betul. Zamannya gitu, tapi sampai sekarang itu nggak turun. Sampai sekarang makin lama gitu. Cuman orang diberi ilusi seakan-akan bisa narsis dan bisa gue banget gitu lewat Facebook, lewat followers di mana di Twitter, kayak gitu. Kesannya kan gue banget, padahal you're nobody. Seperti itu bagian dari sistem. Jadi apa? Meningkat tapi ketertipuannya meningkat gitu. Kan diberi ilusi seakan-akan lu banget gitu kan ya. Seakan-akan semua orang, enggak sekarang semua orang bisa narsis. Iya sih, tapi itu bikin si sistem. Dan jangan lupa, begitu masuk dalam jejaring itu, semua identitas kamu juga bisa dimain-mainin. Dari tingkat yang sederhana, lewat email juga, apa segala iklan tiba-tiba menerobos masuk kita gitu ya. Terus identitas kamu di Facebook bisa dipakai tiba-tiba dimanipulasi, jadi seakan-akan kamu nih nasabah bank apa gitu kan. Tiba-tiba kamu harus bayar, padahal kamu nggak pernah minjem apapun gitu. Nemunya di Facebook gitu ya, identitas gitu. Nah kan, itu apa ya sebetulnya jadi anonim dan menjadi terkontrol sebetulnya. Sebetulnya menjadi terkontrol, tapi dengan ilusi seakan-akan kamu bebas, gitu kan? Sampai ini ada profile picture nih, dan itu akhirnya jadi sindiran setiap orang tuh. Di sana ketika dia pergi ke suatu tempat, tiba-tiba ada mobil mewah parkir dan Rolls Royce atau apa, namanya siapa? Jadi foto sana ambil dari Facebook, dan itu jadi profiling buat teman-teman masa SD-nya, oh udah sukses. Padahal mobil orang lain ada gitu. Dia bisa mejeng di depan Jaguar atau Rolls Royce. Itu rasanya tidak lucu gitu ya. Orang yang menunjukkan pada sukses gitu. Itu orang juga bisa ngibul kan di status. Di status orang bisa bilang, gue lagi di Singapura. Udah di kamar tidur. Suka-suka aja. Ya, ilusinya makin gede sekarang itu. Kita makin terkontrol dan sebetulnya makin anonim, tapi diberi kesan makin individual, gitu kan. Makin subjektif. Nah, situasi ini, situasi praktiko inner field ini, situasi yang beku dan membekukan kita sebetulnya itu sebetulnya bisa diatasi kalau dibayangkan. Jadi kan dia kebayang teori revolusinya Marx gitu kan. Kaum buruh mesti dobrak para pemilik ini langsung gitu. Nah ini juga dia sama. Kurang lebih dia bilang bahwa sebenarnya individu itu bisa mengatasi itu, mendobrak situasi ini, mengatasi situasi serialitas maupun praktiko inner field. Ini bisa didobrak kalau saja individu-individu membuat kelompok baru. Harus ada pihak ketiga di situ yang memelopori, membuat disebutnya sebagai totalisator baru. Ada pimpinan yang berinisiatif itu atas membentuk grup baru. Jadi ini diatasi dengan membentuk grup praksis bebas bersama yang baru. Tentu berdasarkan kepentingan, berdasarkan kepentingan bersama. Dan di situ kita bisa melakukan revolusi. Kemudian perlu pemimpin yang disebut sebagai totalisator baru. Artinya kita regroup gitu ya, membentuk grup baru
Dan harus ada pihak ketiga di situ yang memimpinnya, yang mengumpulkannya menjadi totalisasi praksis bebas simpanan. Dan ditambah lagi, kalau itu mau efektif mendobrak struktur-struktur itu, butuh dia bilang ikrar kesetiaan anggota. Ikrar kesetiaan anggotanya. Ya memang kita bisa bayangkan ini kok kaum teroris juga gitu. Tapi emang gitu. Saya nggak tahu kaum teroris itu membaca Sartre atau tidak gitu. Tapi itu yang terjadi. Ada pemimpin yang menghasut dan memberikan jalan baru gitu kan ya. Ini harus didobrak bla 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 gitu. Terus ya kita berkumpul tapi harus ibaratnya dengan ikrar darah gitu kan. Maka disebutnya ikrar ini kalau bagi Sartre sebetulnya menarik sekali. Ini persaudaraan teror. Jadi ikrar setia ini disebut juga persaudaraan teror, fraternité teror. Persaudaraan teror. Kenapa disebut teror? Ikrar begini itu disebut teror. Kenapa? Fraternité teror. Sorry ini kayak dulu. Karena di situ orang akan tetap setia dan kalau melanggar kesetiaan, saya boleh dibunuh, gitu kan gitu. Kesetiaan model gini tuh kayak Yakuza atau kayak apa namanya, satu mafia kayak gitu. Tiba-tiba gitu. Jadi gue berikrar gitu kalau menyelesaikan mengingkari sumpah ini, ya bunuh aja. Tapi itu berarti semacam kesetiaan yang dibayangi terus dihantui oleh teror. Tapi itu perlu, kalau menurut saya itu perlu. Kalau nggak efek. Organisasi baru begini nggak efek. Karena harus benar-benar ada persaudaraan darah gitu. Fraternité teror. Dan itu ternyata banyak gerakan dan sekarang yang paling spektakuler itu adalah gerakan-gerakan terorisme. Ya seperti itu. Dibikin fanatik kayak gitulah ya. Benar-benar kekerabatan merah. Nah, dibayangkan oleh Sartre, sebenarnya struktur ini, struktur praktik kognitif bisa ditembus kalau saja kita mempunyai pemimpin yang bagus, yang bisa bervisi, tapi sekaligus juga kalau kita ada ikatan solidaritas yang luar biasa kuat. Di situ kita bisa melakukan revolusi. Struktur-struktur yang alienating itu, yang mengasingkan itu. Situasinya kira-kira seperti itu. Yang menarik buat saya adalah itu bahwa ini sebenarnya logika dari Hegel juga, bahwa praksis setiap orang itu akhirnya melahirkan si ruh subjek-subjek ini akhirnya kan melahirkan juga ruh objektif, artinya menjadi struktur-struktur besar yang di luar kekuasaan si subjek-subjek itu pada akhirnya kurang lebih sih masih itu, cuma dibahasakan jadi lain gitu. Dunia filsafat barat kan suka gitu, suka maunya ambisinya menentang ibunya gitu kan, tapi sebenarnya muter-muternya di situ. Artinya masih kebawaannya tuh bahasa ibunya. Kayak Derrida menentang metafisik, tapi sebetulnya dia sendiri metafisik. Nanti Wittgenstein yang akan kita lihat. Wittgenstein itu anti metafisik, tapi akhirnya dia juga sebetulnya metafisik. Susah sekali gitu keluar dari jejaring orang tua. Saya kadang mendapat kesan Sartre juga seperti itu. Komentar? Ini kayak ini ya Pak, dari perkembangannya tentang
neraka orang lain ke tiba-tiba agama jadi kayak apa ya? Dua pemikiran yang berbeda. Iya, seperti dua pemikiran yang berbeda. Nyambungnya tetap sih di praksis kebebasan sih ya. Nyambungnya di praksis kebebasan. Artinya bahwa praksis ini kalau terakumulasi memang bisa menjadi melahirkan suatu yang objektif. Tapi juga masih nyambung ketika maksudnya terutama ketika dia merencanakan buat kelompok baru ya, kelompok baru. Itu logikanya kan tadinya saya subjek, cuman sebagai subjek sendirian saya nggak berdaya gitu loh. Saya mesti mencari bantuan subjek-subjek lain supaya kita sebagai grup menjadi subjek terus memperobjek yang lain. Logika itu tetap jalan sih. Logika itu tetap jalan. Jadi kalau sendirian kita nggak bisa memperobjek yang lain, barengan gitu. Barengan kita memperobjek. Tapi logika subjek objek yang saling memakan tetap aja. Supaya kita nggak dimakan gitu, supaya kita nggak diobjekkan orang lain, mari kita bergabung. Atas kita objekkan dia. Logika itu masih. Kalau besarnya gitu, sebenarnya simple. Cuma kalau baca tulisan Sartre sendiri, aduh. Tapi semua filsuf gitu sih. Semua filsuf gitu. Mengada-ada gitu. Bahasanya. Seperti mengada-ada. Ini yang lagi bikin skripsi sudah mencicipi membaca karya-karya filsuf. Kalau ya itu sampai membuat apakah itu ada ini Pak yang kayak gini yang mempengaruhi tulis dan biar nanti kalau bahasa lucu sampai kayak gitu. Yakin saya pasti pengaruh. Karena kalau kita perhatikan pemikiran-pemikiran orang Prancis itu sebenarnya kurang lebih itu cuma bahasanya jadi berbeda-beda. Kalau kita lihat Badiou segala macam itu ya berasa lah semua itu satu circle, satu atmosfer intelektual. Ya saya ingat juga tadi juga bicara itu mengenai dan polanya kurang lebih juga mirip-mirip. Jadi orang yang bisa dari dalam dikondisikan menjadi personality baru dan seterusnya. Kurang lebih rute gitu. Oke, dengan demikian Sartre beres dan kita akan masuk ke mazhab yang sama sekali lain. Yaitu tradisi dari Inggris. Ya, ini tadi eksistensialisme itu sudah menurut dan sebenarnya ada banyak eksistensialis lainnya yang kita nggak bahas, tapi silakan mendalami sendiri saja yang berminat gitu ya. Ada Albert Camus, ada siapa lagi, Jaspers, ada banyak banget. Itu bisa ditelan. Gabriel Marcel, Unamuno, Ortega y Gasset, semua. Tapi langgam dasar mereka ini kurang lebih juga sama sih, menjadi becoming terus gitu kan ya. Hidup itu bukan tidak ada esensi dalam arti itu gitu, agak-agak seperti Sartre mungkin juga gitu. Esensi seseorang itu jalan terus, dia berkembang terus. Langgam dasarnya kurang lebih seperti itu. Nah sekarang tradisi yang lain lagi pada tahun-tahun yang kurang lebih sekitar itu jadi tahun pasca Perang Dunia 1 dan 2 menjadi populernya, yaitu yang disebut sebagai mazhab linguistik analisis. Linguistik analisis ini tentu pusatnya adalah Cambridge dan Oxford. Cambridge dan Oxford.
Jadi Inggrisnya. Setahu saya bahkan ya agak eksklusif di dunia Inggris gitu. Kan kalau eksistensialisme itu masih ada Jermannya, selain meskipun banyak orang Prancis, tapi masih ada Jermannya gitu. Ada orang Denmark bahkan gitu. Itu agak nyebar. Kalau linguistic analysis itu agak tipikal, ini tradisi berbahasa, tradisi logika dan bahasa. Jadi ini akarnya adalah soal tradisi, logika, dan bahasa. Yang agak tipikal dunia Inggris, ya, kelanjutan dari empirisisme dan positivisme. Inggris kita tahu ada empirisisme bahkan sampai ke tingkat tertentu idealisme. Tapi idealisme yang beda dari Hegel. Idealisme dalam arti seperti Berkeley, ya. Perciti, masih ingat idealisme ini idealisme tipe lain, bukan idealisme Hegel. Idealisme epistemologis. Zaman-zaman sebelumnya itu kan Inggris dikenal ada orang seperti Berkeley, Hume dan segala macam itu tuh. Idealis dalam arti bahwa segala hal adalah seperti apa yang kita tangkap di dalam persepsi kita. Gitu. Realitas itu apakah realitas objektif betul kita nggak tahu. Yang jelas persepsi kita iya. Ideal dalam arti itu idealisme. Nah, kelompok yang baru ini dari 20 linguistic analysis sebetulnya mau menyerang nenek moyang mereka para tua mereka itu yang lebih dahulu itu mau menghantam idealisme, tapi akhirnya ke bahasa, utak-atik di logika dan bahasa gitu. Ngefek ke Austria karena apa ya? Terutama lewat Wittgenstein itu nanti ngefek ke Austria dalam arti yang disebut Wiener Circle itu kelompok yang sangat ilmiah yang memandang segala hal dari sudut sains dan logika. Oke, tokoh-tokohnya di ini adalah ada G.E. Moore, ada Bertrand Russell, yang kebanyakan jalurnya memang matematika gitu. G.E. Moore, Bertrand Russell, Wittgenstein, Wittgenstein, lantas Alfred Jules, ada Gilbert Ryle, ada John Austin, kira-kira itu tokoh-tokohnya gitu yang mengotak-atik segala persoalan itu dari sudut bahasa. Kalau tadi eksistensialisme dari sudut praksis eksistensi kehidupan yang dihayati, kelompok ini selalu mengotak-atik segala persoalan filosofis dari sudut bahasa dan logika. Maka kesannya agak sempit dan agak minim, agak cerewet gitu kan ya, untuk persoalan-persoalan logis. Saya sendiri agak kurang tahan gitu mengikuti cara analisis filosofis mereka ini karena bisa menganalisis kalimat per kalimat gitu. Sementara kalau pada masa yang lain itu kan langsung bicara substansinya ya, eksistensi atau apa gitu. Itu kalimat melelahkan sebenarnya. Tapi ada orang seperti itu yang menurut saya kalau piawai menginikannya gitu. Jadi kalau misalnya menganalisis suatu karangan, suatu esai gitu ya, orang macam ini tidak akan langsung urusan ke substansinya, tapi pernyataan-pernyataan kunci dalam esai itu apa,
Dan struktur esai itu apa? Itu berbeda terus rekap di sekitar situ, kira-kira. Jadi untuk orang yang biasa langsung ke substansi bisa melelahkan sekali. Tapi ini tipikal di Inggris, tradisi logika dan bahasa. Intinya kurang lebih secara besar intinya adalah bahwa persoalan-persoalan filsafat selama ini yang besar-besar seringkali hanyalah masalah kalimat. Soal cara bertanya kita dan merumuskan gitu. Kalau itu dibenerin, itu struktur kalimatnya akan ketahuan. Ini semua omong kosong, nggak penting gitu. Seperti itu. Jadi maksudnya adalah masalah-masalah filsafat yang berat seringkali adalah persoalan perumusan kalimat. Masalah bahasa alias perumusan kalimat. Itu orang seperti J.E. Moore segala macam menemukan seperti itu di awal-awal. Misalnya etika, paham hedonisme lantas bicara mengenai yang baik sesungguhnya itu apa? Yang baik itu menyenangkan, gitu kan? Yang menyenangkan itu dalam hedonisme. Nah, mari kita tarik kesimpulan, nalakan lebih lanjut. Kalau yang baik itu yang menyenangkan, apakah bisa dibalik? Yang menyenangkan itu selalu baik? Nah, okay. Ternyata ditemukan situ banyak hal yang menyenangkan tidak selalu baik. Dan seterusnya itu bisa diulang balik gitu kan ya. Kalau yang baik berarti menyenangkan, gitu, maka yang baik sama dengan yang baik. Macam itu ya, ditarik-tarik gitu sampai akhirnya itu ini mah soal kalimat doang, gitu. Ini mah soal kalimat doang, jadi apa sih mendalam gitu kan? Mendalam tuh apa? Karena ini sebenarnya urusan kalimatannya, kalau kalimat itu dimain-mainkan gitu. Ya sebenarnya banyak problem itu problem kosong gitu intinya. Kalau kalimat-kalimat dibenahi, maka orang seperti Wittgenstein segala macam menganggap linguistik adalah sesuatu terapi yang menjernihkan banyak persoalan yang nggak perlu. Masalahnya omongan filosofis itu seringkali terlalu canggih sedemikian sampai si filosofisnya sendiri terjebak di dalam ilusi-ilusi yang aneh gitu ya. Padahal itu omongan-omongan sendiri. Nanti akan kita lihat sebetulnya Wittgenstein sendiri terjebak di hal yang sama, meskipun dia sadar itu. Oke, tapi intinya adalah ini, masalah filsafat yang berat itu bisa diselesaikan kalau saja kita urek-urekan bahasanya sedemikian. Ya, kita tidak akan membahas semua ini. Saya akan membahas yang paling terkenal di antara orang itu adalah Ludwig Wittgenstein. Ya. Saya baca salah satunya mereka kepada sebuah itu kayak sama editor yang banyak istilah itu gitu. Itu kayak mereka menggunakan sama. Mohan Heidegger itu kan struktur logikanya aneh seringkali. Memang dia bikin aneh gitu kan. Terutama orang Prancis itu kan seringkali crooked ya, orang suka bilang para pemikir Prancis itu muter gitu kan. Selalu muter karena kan agak tipikal seperti itu. Saya lama-lama cenderung curiga, mungkin ada loh cultural trait seperti itu. Saya curiga kadang-kadang mungkin memang ada karakter kultural seperti itu. Saya punya kawan-kawan orang Prancis juga, saya punya ada sih kecenderungan untuk muter. Ibaratnya gini loh, kalau orang biasa ya, orang biasa tuh mau bilang I love you itu kan ya I love you aja gitu kan, I love you. Orang Prancis tuh enggak, repot sekali, terus setiap kali cuma ngintip-ngintip si cewek itu gitu. Kalau seperti dalam film terus lama-lama dia merekam suaranya I love you di recorder gitu ya. Kita I love you. Pura-pura deketin ke dia, buka aja I love you. Rumit sekali gitu. Kenapa? Prancis tuh ada gitu ya. Ada muter gitu.
dalam banyak hal tuh ada, dan itu berasa sekali kayak Paul Ricoeur, Sartre segala macam. Kalau nulis itu juga, makanya saya seringkali tidak sabar, saya menyederhanakannya begitu. Saya persis agak kebalikannya gitu. Kalau untuk menjelaskan saya taklukkan itu sampai sesimpel mungkin. Tapi kalau kamu coba baca bukunya, emang nggak sesederhana ini. Untuk ngomong hal sederhana, sebenarnya untuk bilang itu kan eter kursuan, misalnya gitu kan. Itu saya mau bilang bahwa esensi manusia itu kan nggak bisa ditetepin gitu kan. Bahwa kamu selalu bisa menyangkal, kamu tidak identik dengan apa yang kamu lakukan gitu kan. Kayak kemarin yang saya bilang, saya lagi pegang kapur, oh enggak juga, saya lagi membuang kapur gitu. Saya lagi ngobrol nih, enggak, sebentar lagi gua WC gitu. Jadi tidak pernah identik saya dengan apa yang saya lakukan. Nah itu kan ngomongnya rumit sekali, yang terpursuan, ada bagi dirinya sendiri itu. Bayangin, gitu melintir selalu gitu ya, selalu melintir. Dan dibahasakan menjadi abstrak sekali. Aswa itu, it is what it is. Kalau pursua itu, it is what it is not. Dan wah, itu jadi abstrak dan pelik pedalnya untuk ngomong itu sebenarnya. Si meja ini atau kursi ini identik dengan dirinya sendiri. Jadi nggak bisa menyangkal dirinya sendiri kan? Lo kursi. Tapi bahasanya tuh kan jadi pelik gitu loh. Semua jadi gitu. Kalau mau baca Badiou dan segala itu sama ya kan? Pakai dasar matematis segala macam itu kan, gitu. Apa? Tapi kita mesti benar-benar mengimajinasikannya pada tingkat konkret sebenarnya apa sih yang lagi dia omongin tuh gitu. Nah Prancis tuh ada gitunya. Ya, kalau orang Inggris agak kebalikannya, maunya konkret. Ini apa? Lo ngomong apa persisnya? Kebalikan itu. Maunya straight to the point. Cuman dalam rangka menegaskan itu semua jadi main-main hukum logika gitu. Main-main hukum logika. Inggris tuh tepat. Apa yang persisnya lo ngomong? Persisnya. Logikanya gimana? Nah, itu make sense atau tidak make sense. Nah, itu kebalikannya. Meskipun ujung-ujungnya jadi pelik. Sama, itu ujungnya jadi pelik juga. Tapi dipikir sama apa yang gak pelik ya? Semua itu seni merumitkan semua. Itu sama dengan seni merumitkan segala sesuatu. Iya, tapi tendensinya beda. Tendensinya beda sama Inggris. Baik, sekarang kita masuk ke Wittgenstein saja langsung. Paling well known, yang paling sering diacu memang Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. Seperti biasa kita mulai dengan background dulu, terutama karena orang ini backgroundnya ajaib sekali, udah aneh gitu ya. Dan memang juga selalu diambang-ambang sakit jiwa. Artinya ini selalu dihantui. Jangan-jangan dia bisa sakit jiwa gitu loh. Tapi itu sendiri membuat dia sakit jiwa. Tapi itu sendiri sudah membuat dia sakit jiwa. Kan kalau orang yang biasa aja ya nggak takut itu kan. Lahir di Wina. Jadi aslinya dia orang Austria. Meskipun dia nanti kita lihat belajar dan mengajar di Inggris, Cambridge, tapi dia aslinya di Wina dan Austria. Dari keluarga Yahudi terkemuka
karena bapaknya pimpinan industri kayak gitu. Dan keluarga yang pecinta musik ya, jadi rumahnya suka dipakai untuk pertemuan para musikus besar di Austria. Apalagi dia di Wina, di ibu kota musik klasik Wina gitu kan. Itu. Jadi dia sendiri, Wittgenstein sendiri kemudian hari main klarinet. Dia pemain klarinet yang hebat. Tapi studinya sekolah teknik ya. Jadi latar belakang itu teknik. Hanya masalahnya ketika dia melanjutkan dari sekolah teknik di Berlin. Awalnya dia studi di Berlin, lantas melanjutkan studi teknik pesawat di Manchester di Inggris. Kemudian di Manchester, UK. Pas sepak bola ya. Di situ dia kemudian lewat, karena dia studi teknik pesawat dengan bermesin jet dan mesin paling baru, itu membutuhkan kecanggihan matematis. Maka dinasihatkan oleh orang-orang yang kamu mesti belajar filsafat matematik. Waktu itu yang terkenal sekali adalah Frege di Cambridge. Jadi dari situ dia sekolah matematik, filsafat matematik di Cambridge. Ya. Dan akhirnya bukan cuma Frege, dia menjadi murid dari Bertrand Russell di situ juga gitu. 1912 dia tuh masuk ke Cambridge dan menjadi murid Bertrand Russell yang sangat terkenal waktu itu. Bertrand Russell adalah filsuf sebenarnya gurunya Wittgenstein, hanya saya kira keterkenalannya atau seimbang sekurang-kurangnya dengan Wittgenstein. Russell tulis mengenai apapun juga, mengenai anti perang, mengenai ini itu segala macam, banyak sekali tulisan selain memang jago di bidang matematika. Dia bahkan menulis sejarah filsafat segala macam itu. Orang ini raksasa sekali ya energinya. Nah, yang menarik adalah seperti para filsuf lain, pada Perang Dunia ke-1 dia menjadi sukarelawan, menjadi tentara, masuk tentara Austria. Jadi membantuin negaranya dia Austria. Kemudian dia sudah sekolah di Inggris, tapi dia kemudian membantu negaranya. Dan waktu jadi tentara itu dia tertawan oleh pasukan Italia. Dan disitulah dia menulis buku Tractatus Logico-Philosophicus. Selama perang itu dia dalam tawanan itu, dalam peperangan, dia menulis buku Tractatus Logico-Philosophicus. Tractatus Logico-Philosophicus. Karya besar yang berpengaruh di mana-mana. Di kemudian hari, meskipun itu karya tipis loh itu. 75 halaman gitu dan sebenarnya nggak sistematik. Jadi ada loh, jadi kamu mesti tahu ya, ada filsuf-filsuf yang menulisnya itu sebenarnya tipis dan sebenarnya nggak sistematik juga. Nietzsche segala macam itu kan nggak sistematik, kayak cerita apa gitu. Nah orang ini kayak aforisme, kasih nomor gitu. Kayak kesimpulan-kesimpulan yang seringkali argumentasinya juga nggak jelas. Tapi dalil-dalil yang dia buat itu rupanya merangsang pikiran banyak orang sampai ketika pemikiran-pemikiran yang mendasar. Ada tipe filsuf seperti itu. Nah, ini salah satunya adalah dia ini. Tractatus Logico-Philosophicus. Dan lucu, sehabis ini akhirnya terbit sesudah perang, akhirnya terbit, dia merasa tugas dia sebagai filsuf selesai.
selesai dan apa yang dilakukan? Bukan, menjadi guru SD di sebuah kampung terpencil di Austria. Dekat Vienna itu. Jadi dari sejak ini dia merasa karya besarnya sudah di 75 hal. Karya besar yang kecil. Dia merasa tugasnya sebagai filsuf selesai. Jadi guru SD ya ke rumah aja anak SD orang tuanya ngamuk dong karena nggak bisa dimengerti dia ngomong. Guru matematik ya. Jadi guru SD. Guru matematik di SD tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama karena mengacaukan semua. Murid-muridnya stres, orang tuanya ngamuk. Nah baru dari situ karena mungkin juga kecewa, frustrasi, ada film yang sebenarnya melukiskan secara aneh, secara puitik gitu, gaya-gaya Galing kayak gitu dari Derek Jarman, sinias Garingnya Inggris lah ya, sebenarnya Derek Jarman. Kalau kamu sempat nemu ini ya film Derek Jarman itu, dia bikin film Wittgenstein. Saya sempat nonton itu di Itali. Tapi kamu nanti, ya nonton film aneh sekali maksud. Tapi ini melukiskan, ya susah ya. Derek Jarman itu kalau melukiskan apapun, melukiskan sebagai gay. Jadi ya kebetulan dia juga gitu sih emang. Apa namanya Wittgenstein. Dia juga gay. Banyak orang di Inggris yang gay. Saya dilukiskan seperti itu. Sebagai gay dan banyak teman cowok dan seterusnya. Tapi cara melukiskan itu memang tidak seperti autobiografi ya, kayak puisi. Jadi sulit sekali dimengerti dari cara. Judulnya Wittgenstein saya kira. Oke. Nah dia balik sini, dia jadi guru SD. Tentu saya tidak lama dan dari situ jadi tukang kebun. Jadi tukang kebun di Vienna, Düsseldorf. Di Vienna, Düsseldorf di daerah di Vienna. Jadi kebayang ya, sebagai tukang kebun, filsuf yang begitu abstrak. Jadi tukang kebun. Jadi dari situ aja ketahuan ya orangnya ini ya, up and down itu luar biasa lah. Jadi yang resah sekali rupanya. Tapi sudah itu somehow dia akhirnya dia sempat ke Norwegia, tapi akhirnya balik lagi ke Cambridge. Dan buku Tractatus itu mengakibatkan dia dikasih gelar doktor. Jadi kamu bisa begitu juga apa? Doktor. Wittgenstein ya, Anda tahu buku Anda menjadi tiap hari kami baca satu bait dan kami diskusikan akhirnya balik ke kampus dari sini. Gila lah orang gila. Nah selanjutnya dia mengajar di Cambridge ya. Mengajar di Cambridge. Tapi tidak lama di situ dia lantas ke Norwegia. Dan di situ dia nggak akan menulis buku
barunya yang mengkritik buku yang sebelumnya Tractatusnya. Dia menulis buku baru, judulnya adalah Philosophical Investigations. Philosophical Investigations yang mengubah haluan berpikir dan mengkritik habis-habisan bukunya yang pertama. Jadi nanti kita akan lihat ketika meneliti gagasannya ada Wittgenstein 1, Wittgenstein 2, sebab itulah para filsuf ini. Jadi awalnya dia berpikir A, tiba-tiba dia anti A gitu. Di akhir masa-masa pemikiran. Jadi nanti Wittgenstein yang 1 tuh mengacu ke buku yang ini, Tractatus. Wittgenstein 2 mengacu pada Philosophical Investigations. Dari situ dia menjadi terlibat perang lagi dan menjadi pelayan rumah sakit. Jadi sukarelawan di rumah sakit di London dan Newcastle. Kebayang nggak? Itu jadi filsuf kayak itu seru banget gitu kan. Habis ngajar sebagai profesor di Cambridge gitu kan. Jadi perawat gitu kan. Statusnya kali di rumah sakit juga kayak Laden toh. Gak punya keterampilan keperawatan kan. Itu kaki dorong-dorong ini. Ya. Jadi dari sini ada peran yang kedua menjadi relawan rumah sakit. Dan situ memang dia sempat balik lagi ke Cambridge, hanya kemudian dia merasa mengajar itu berat gitu ya. Akhirnya karena kanker, dia kena kanker, terus meninggalnya di Cambridge. Meninggal di Cambridge. Jadi riwayatnya sendiri sangat menarik orangnya. Sebenarnya seorang loner, dia seorang yang sendirian. Akibatnya ya partner cowok-cowoknya itu terhadap itu dia sangat posesif. Katanya bahkan bisa kejam sekali gitu kan. Karena dia butuh sekali orang, selalu takut sakit jiwa. Gitu. Saya kira kita tentang gagasan pokoknya begitu aja, ya.